Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musalli. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa keburukan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapatkan kebaikan, dia sangat pelit atau kikir, kecuali orang yang sholat. Surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 19 sampai 22. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ajabal li amril mukmin, menakjubkan sekali keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya segala urusannya itu adalah baik baginya. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak mungkin keadaan itu ada kecuali hanya pada orang mukmin. In asabathu syarra syakara fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan apabila mendapatkan keburukan ataupun kesusahan dalam hidupnya, dia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus masjid, kemudian Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 1 tahun kita tidak bersua, sudah 1 tahun ya. Terakhir bertemu 2025.
Sekarang ketemunya 2026, berarti kan sudah 1 tahun. Ya. Atas limpahan taufik dan hidayah Allah, kita bisa menyempatkan diri untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran setelah kita mendirikan sholat subuh berjamaah. Kita menyempatkan diri untuk tafaqquhu fiddin, bersama-sama untuk memahami agama ini agar kita mampu menaklukkan dunia. Karena dunia ini bisa ditaklukkan itu hanya oleh 4 golongan, oleh orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mampu menjadikan dunia sarana untuk kehidupan akhirat, orang yang berilmu, dan orang yang menuntut ilmu agama. Itulah 4 golongan yang mampu menaklukkan dunia. Selain itu akan ditaklukkan oleh dunia. Kan gitu saja. Ya, di golongan yang mampu menaklukkan dunia atau di golongan yang ditaklukkan dunia. 4 itu. Jadi salah satunya ada apa? Muta'allimun. Jadi orang yang senantiasa menuntut ilmu agama itu tidak akan pernah ditaklukkan oleh dunia, justru akan menaklukkan dunia. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di awal kita membaca surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Sering dibahas oleh para mubarik dan asatidz. Kemudian kita menghubungkannya dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga sering kita bahas. Dalam kajian yang kita bahas sebelumnya dari hadis Nabi tadi itu, bahwa keadaan seorang mukmin itu kan berada di antara 2 batas. Batas atas itu disebut syukur, batas bawah itu disebut dengan sabar. Orang mukmin kan berada di antara syukur dan sabar. Ayat dan hadis Nabi yang kita baca ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kan ada namanya zona aman, ada namanya zona nyaman. Kalau zona aman itu Bapak Ibu itu hak Allah. Zona nyaman kita bisa mengusahakannya dalam keadaan apapun. Jadi zona nyaman itu di kita. Ya, mau dalam keadaan seperti apapun kita bisa mendapatkan zona nyaman karena kita yang mengusahakan. Beda dengan zona aman. Kalau zona aman mau kemana Ibu? Tinggal di tepi bukit longsor. Tinggal di tepi lawi Pak tsunami. Dibaik pindah ke dakek tapi batangai banjir bandang. Tinggal di pemukiman padat di kota apa? Tibuai hujan labe, drainase tidak bisa menampung, air naik yo.
Akama ibu ketinggalan. Akama ibu ketinggalan. Ya kan begitu ya Pak ya. Kalau tiba musimnya gampo Pak, anan di tapi lawi itu tabang ambu kan kata itu. Ya kan? Apalagi isu tsunami. Ya, kadang-kadang alun tsunami Pak masih simulasi baru. Lah rasa-rasa tsunami kan. Simulasinya tsunami lawi Pak, nanti bu tsunami batang air. Jadi kalau berbicara zona aman itu hak Allah, Pak. Hak Allah. Cuman manusia berikhtiar untuk mendapatkan keamanan tadi. Seperti berdoa kan. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, tempat saya tinggal ini jadikanlah tempat tinggal yang aman. Itu doa. Tapi yang namanya hidup itu Bapak Ibu tidak akan pernah kita berada di zona aman Pak. Karena kita itu pasti diuji Allah. Pasti diuji kan. Walanabluwannakum bisyai'in. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit. Ada rasa takut, ya kan? Ada lapar, ada kekurangan harta, ada kekurangan diri, ada kekurangan buah-buahan. Itu kalau berbicara zona aman. Ya, zona aman. Sekarang boleh jadi orang tertuju Pak, beritanya ke banjir bandang di mana-mana. Tidak tahu juga sebentar lagi kemana pula lagi Pak beritanya, ya kan? Gempa pula boleh jadi. Ya. Kenapa? Karena itu bagian dari sunnatullah yang disebut dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami akan menguji kalian. Ya. Kadang musibahnya sudah selesai Bapak Ibu, rasa takutnya masih ada Pak. Nah, kan itu yang disebut dengan trauma. Trauma. Itu apa tadi bertanya kamu masuk luluk balik Ustaz, masuk lo balik. Jadi sebulan kau lah 3 kali luluk masuk ke rumah. Dan 3 kali. Balik ke rumah, tiba-tiba hujan labek Pak. Amat tu aku dak lo namo tapi ciang. Yang tak bayang kau batang air kau Pak. Dia ndak gadang batang air kau. Itu kan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Rasa takutnya Pak. Banjir bandangnya tidak ada pakai cek kawan. Konan gadang, kau ndak air gini deh. Trauma awak nang gadang. Ya Pak. Berarti kan ini berbicara tentang apa? Zona aman. Itu hak Allah. Boleh jadi Allah menguji kita. Ya, kalau berbicara zona aman. Ya, traumatik namanya. Ya. Makanya alhamdulillah ada juga yang hadir di tengah-tengah mereka yang terkena banjir bandang, termasuk di komplek kita itu ada namanya trauma healing. Jadi saya tidak tahu itu mahasiswa atau sudah tamat, saya tidak tahu. Mereka hadir ke komplek-komplek yang terkena banjir bandang itu, lalu mengajak anak-anak itu untuk bermain, bergembira, dikasih hadiah gitu ya. Ya kalau saya baca itu namanya trauma healing Pak. Untuk menghilangkan trauma. Ya Pak kayak indah. Inyo sedang batanang-tanang di rumah tiba-tiba air gadang waktu tak ajui. Apalagi orang tuanya ada yang hanyut, tak ketemu sampai sekarang jenazahnya. Trauma itu. Ya. Rumah yang ketika ditinggalkan masih tampak, balik ke rumah habis banjir bandang, jangankan atok, pondasi saja tidak ada rumah itu. Ya kan? Trauma. Anak saya saja kalau hujan Bapak Ibu bilang Abi tidak usah pergi ceramah. Trauma. Trauma ya. Ya, kalau hujan tidak usah ceramah ya. Itu trauma. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah ini rahmati Allah, ada zona aman, ada zona nyaman. Jadi kalau berbicara innal insana khuliqa halu'an, sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Karena dalam hidupnya manusia itu tidak pernah akan berada di zona aman dia Pak. Tidak akan pernah. Ya kan? Naik kendaraan saja Bapak Ibu pasti ada rasa ndak apa kan? Selamat kok. Mereka sampai di tujuan. Karena itu ujian. Tapi kalau zona nyaman bisa Pak. Salah satunya zona nyaman itu akan ada
pada orang yang beriman. Zona nyaman itu ada pada orang beriman. Mau dalam keadaan bagaimanapun, Pak, orang beriman itu tidak akan berkeluh kesah dia, Pak. Tidak ada berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu bukan sifatnya orang beriman, walaupun sifat dasar itu ada. Bisa dipahami, Pak? Jadi sifat dasar itu ada. Tapi kan hadis Nabi tadi sudah menyatakan walaisa dzaka illa lil mu'min. Ya. Maka orang beriman itu Bapak Ibu tidak akan pernah berada pada keadaan berkeluh kesah itu. Jadi kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau dapat musibah dia bersabar. Itulah orang beriman. Ya, jadi sekali lagi bedakan zona aman dan zona nyaman. Zona aman wilayah Allah. Zona nyaman wilayah kita. Artinya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Maka bikin nyaman hidup ini Bapak Ibu. Bikin nyaman, Pak. Karena kan Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Maka bikin nyaman hidup ini. Jangan dibikin berkeluh kesah. Ya kan? Makanya kita hubungkan dengan hadis Nabi tadi itu, bahwa orang beriman kehidupannya di antara syukur dan sabar. Ya. Itu kalau memahami firman Allah, innal insana khuliqa haluan. Sesungguhnya manusia diciptakan Allah dalam kondisi atau keadaan berkeluh kesah. Mudah-mudahan kita mampu melewati tahun 2025 itu dengan tidak berkeluh kesah. Tidak berkeluh kesah. Ya, karena kita sekarang sudah berada di tahun 2026 yang tentu keinginan kita bersama, ya, untuk mampu menyikapi hidup ini, ya, dengan syukur dan sabar. Karena boleh jadi waktu yang sudah kita lalui ini Bapak Ibu, ini kan wujud dari evaluasi. Di surat Al-Hasyr ayat 18 kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Ini berarti kan evaluasi, ya, muhasabah namanya. Kalau evaluasi atau muhasabah itu Bapak Ibu berarti kan kita harus punya data. Ada data. Itu data kehidupan yang sudah kita lalui. Kalau dikumpulkan nanti bisa jadi dari data itu keluarlah analisis SWOT, kan begitu ya Pak? Ceritanya kan begitu. Ada analisis SWOT. SWOT itu apa itu? Ya, ada kekuatan yang kita ketahui dari diri kita, Pak. Perlu itu Bapak Ibu. Kita perlu mengetahui di mana letak kekuatan kita itu, di mana. Perlu. Strength. Kita perlu mengetahui di mana letak kelemahan kita selama ini Bapak Ibu. Perlu tahu kita itu. Weakness. Kan itu ya. Jadi ada kekuatan kan itu ya. Ada kelemahan, weakness ya. Ada tantangan dan ada opportunity ya. Artinya kesempatan lah ya. Peluang-peluang. Itu dari mana dapatnya? Kalau bukan adanya evaluasi atau muhasabah. Perlu ya kita mengevaluasi itu. Karena begini Bapak Ibu, ketika kita evaluasi diri kita, boleh jadi ada kelemahan-kelemahan
yang ketika kita mampu, biasanya kalau habis analisis SWOT itu ada apa sekarang tuh Bapak Ibu? PPEPP lah istilahnya Pak. Kalau di dunia pendidikan ya, artinya tindak lanjut terhadap itu apa gitu. Kan itu. Ya itu Bu ya. Apa namanya? Ke situ perginya Bu ya. Iya. Jadi artinya gini Bapak Ibu. Contoh, kelemahan kita ternyata di usia memasuki 60 sulit tidur. Contoh, sulit tidur. Kalau dibawakan ke sifat dasar kita itu Bapak Ibu berkeluh kesah, maka kelemahan itu justru akan menjatuhkan kita Pak. Dak namu lalu matu lalita badan ko. Lah kurang balik badan, akan mengai duit ko. Itu yang jadi Pak. Ya. Yang terjadi kan begitu ya. Tapi beda dengan orang-orang Bapak Ibu, ketika dia melihat kelemahan itu, kemudian kelemahan itu dijadikannya untuk menguatkan dia gitu. Bagaimana caranya? Karena kan tidak semua orang Bapak Ibu yang bisa bangun sepertiga malam terakhir. Ya kan? Di antara awak nan hadir kini saja Bapak Ibu, lai berapa persen yang lai bisa sepertiga malam itu Pak bangun? Sementara beliau Pak sepertiga malam kok memang matu kan ada mau lalu. Kan beda tuh. Ya. Banyak orang sepertiga malam memang tidurnya enak Pak, bakar ruah. Tapi ada yang mereka sepertiga malam justru tidak mau matanya tidur. Bahasa kita itu kelemahan. Tapi ketika dia paham terhadap kelemahan itu, dia evaluasi Pak, maka bagaimana merubah kelemahan itu justru menjadi sebuah kekuatan. Di saat orang bakaruh, inyo jadikan tidak bisa lalu itu tahajud Pak. Nah, itu yang maksudnya opportunities juga itu. Ada peluang di situ. Peluang yang kemudian dia ambil, maka jadilah itu sebuah kekuatan. Karena tidak selamanya sesuatu yang bahasanya weakness itu tidak menjadi sebuah kekuatan. Sampai seorang profesor ya ketika kuliah waktu itu, Prof, di metodologi penelitian, entah penulisan proposal, saya lupa apa mata kuliahnya waktu itu ya, sama Prof Gunawarman di UNAN. Beliau bilang gini, dia meneliti Pak, untuk membuat lem yang super kuat. Penelitiannya lem super kuat Pak. Rupanya Pak jadinya lem super lunak. kan beda tuh Pak Ibu ya. Penelitiannya untuk menghasilkan lem super kuat Pak, yang dihasilkan ternyata lem super lunak. Tapi ternyata lem super lunak inilah yang sekarang banyak digunakan orang. Kan gitu kira-kira kan gitu, lem super lunak. Artinya apa? Ada kelemahan-kelemahan yang kemudian justru ada peluang di dalamnya menjadi sebuah kekuatan. Maka lem super lunak ini juga sangat banyak dimanfaatkan. Maka jadilah doktor bukan dengan lem super kuat Pak. Walaupun proposalnya lem super kuat. Tapi ternyata jadi doktornya bukan di lem super kuat, di lem super lunak. Karena memang banyak nanti komponen-komponen ya, terutama mungkin di elektronika ya Pak, yang justru memang memanfaatkan lem super lunak tadi itu, lunak gitu ya. Tapi kekuatannya tetap kuat. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika berbicara tentang innal insana khuliqa halu'an, sesungguhnya manusia itu diciptakan memang dengan sifat berkeluh kesah. Tapi tidak mungkin itu ada pada orang yang beriman gitu.
Karena memang manusia itu adalah hamba yang sulit untuk bersyukur kepada nikmat Allah. Ya, hanya sedikit mereka yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Dia gih ange ribui, ange bana, kan modeliko tabaka kepala orang mandidi otak kecil ambo. Ibu bahasa ibu hiperbolis. Aduh mendidih otak. Angin baru modeliko lo mendidih otak. Cuman bahasa itu kan mengungkapkan begitu panasnya. Kan ibu kalau sedang angin itu carilah kalimat-kalimat yang keluar. Yo angin. Ya mandi padu hawa padahal lo mandi padu. Kan? Dia aja dingin. Ribu yo. Dingin mana dia. Ya kan? Atuh nih ibu yang mana ibu? Yang lama tuh Ustaz suhu 20 derajat. Atuh kalama di ibu sama ngatur dunia. Kan ya ada yang zero tuh Ustaz sehari hujan 3 hari panen. Sehari hujan 3 hari panen. Itu ada wilayah ibu itu zona aman Allah yang punya itu. Kalau zona nyaman kita mau hujan berkepanjangan sekalipun bagi orang beriman tetap nyaman karena itu urusan Allah. Iya Pak. Bisa dipahami itu Bapak Ibu. Kalau membahas tentang innal insana khuliqa halu'an. Karena zona aman milik Allah. Mau panas sekian waktu, mau sampai retak pun tanah, mau hujan sampai banjir bandang sekalipun, itu zona aman milik Allah. Zona nyaman di kita. Mau dalam keadaan apapun Bapak Ibu, kita bisa membuat hidup kita menjadi nyaman dengan 2 keadaan. Dapat nikmat kita bersyukur, dapat musibah kita bersabar, maka pasti zona nyaman itu kita miliki. Apa kira-kira menurut Ibu? Ya kan? Jadi boleh jadi selama ini kenapa tidak nyaman hidup kita Bu? Karena tidak pernah bersyukur. Kenapa Pak hidup kita tidak nyaman? Karena tidak bersabar Pak. Jadi janji Allah selama hidupnya itu antara syukur dan sabar, maka hidupnya akan nyaman. Dia tidak akan pernah berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu beda dengan meratap ya Pak ya. Ada berkeluh kesah itu sama dengan meratap. Beda dengan menyampaikan persoalan hidup itu tidak bisa selamanya dipahami dengan meratap atau berkeluh kesah. Ya contoh lah umpamanya Bapak Ibu, rumahnya kini lah anyui Pak, dibawa banjir bandang. Ya. Tinggal mengontrak, sulit hidup. Nyetelpon adiknya Pak, nyetelpon kakaknya kan. Setiap menelpon adik, menelpon kakak, tapi tangi Pak. Apakah ini disebut dengan berkeluh kesah? Oh tidak. Tidak bisa Pak. Itu manusiawi ketika seseorang mengadu kepada orang-orang yang harapannya itu bisa membantu dia Bu. Tidak ada masalah itu. Sama lah Ibu punya persoalan tentang anak, datang ke psikiater. Kan Ibu sampaikan kan. Anak ambu modeliko dokteran, modeliko susah diajak. Itu bukan berkeluh kesah itu Pak. Beda itu Pak. Ya kan? Ya seperti ibu umpamanya curhat namanya ke tetangga sebelah, itulah nilai payah kini nih udah lah pensiun loh. Sementara anak-anak masih butuh biaya tinggi. Harapannya apa? Boleh jadi ada apa ya, masukan-masukan dari orang Pak, bantuan-bantuan dari orang gitu, yang membuat kemudian kita tetap berada di antara syukur dan sabar itu Pak. Ya kan boleh jadi nanti ada masakan sabar ya nih, atau ada kalimat Pak, kalau model itu lain namu uni kerajo joambo, aduh kerajo uni bisa kerajo jambo, mudah-mudahan itu mampu membantu kehidupan uni. Kan itu tujuannya kita menyampaikan itu kepada saudara-saudara kita, tapi tidak dalam dengan bahasa berkeluh kesah. Kalau berkeluh kesah itu mungkin boleh jadi Bapak Ibu di Madudo itu kayak itu saya cerita tadi.
Sehingga ada kawan mengecek malih yang mau duduk jenyo, ayo mangalu atarui saya. Atau mungkin dia disebut berkeluh kesah, Bu. Duduk di situ je itu jota, duduk situ itu jota, duduk situ itu malih seorang beliau duduk lah, Bu. Berkeluh kesah namanya itu. Tolong dibedakan. Ya kan? Makanya ada di dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu, orang miskin yang meminta, ada pula orang miskin yang tidak meminta. Dan itu tidak ada masalah, Pak. Orang miskin yang tidak meminta, dia menjaga diri itu. Rasanya masih mampu untuk mencari surang tanpa meminta ke orang. Orang miskin yang meminta pun dia tidak tercela, Pak. Karena dalam hadis Nabi, orang miskin itu boleh meminta dia sampai terpenuhi nanti kebutuhan pokoknya, Pak. Boleh. Contoh, dia ditimpa bencana, rumah habis, Pak. Apa enggak jatuh miskin namanya itu? Miskin, Pak. Atau kemudian dapat kemalangan yang lain seperti kebakaran, Pak. Habis pula rumahnya. Apa enggak jatuh miskin? Bisa miskin ya. Ya, hilang pekerjaan juga bisa jatuh miskin ya. Ya. Atau ada orang di kampung itu yang menilai bahwa si fulan itu memang miskin, Pak. Lawak tanyo bali orang mengecek, iyo Pak, di komplek ko yang miskin itu termasuk keluarga beliau, berarti miskin dan boleh dia meminta-minta. Jadi Nabi boleh, tidak ada larangan meminta-minta bagi orang yang miskin, tidak tercela pula dia, Pak. Makanya dia di dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di harta mereka itu ada bagian bagi orang miskin yang meminta, ada bagian bagi orang miskin yang tidak meminta. Ya. Nah, tapi yang meminta-minta tidak selamanya yang masuk dalam kategori itu, Pak. Ada yang meminta-minta kok memanglah jadi karajoinyo. Kadang-kadang lebih kaya lo dari ibu. Ada loh, Pak. Ada pengemis yang justru lebih kaya daripada yang memberinya. Ada kok. Dicalik rumahnya sama lah gagah, Pak. Punya auto travel cerita. Kan? Ada. Makanya dulu pernah kita bahas, ada perkampungan pengemis namanya, Pak. Jadi di kampung kok banyak yang jadi pengemis. Mungkin, Pak, termotivasi di tetangga sebelah yang jadi pengemis kayo. Daripada mencari karajonya, ancam dia boleh ikut. Ya kan? Nah, jadi ada orang miskin yang meminta, ada yang tidak meminta. Dan itu tidak tercela. Makanya bagi kita Bapak Ibu, saya sering menyampaikan, musibah yang terjadi itu bukan saja ujian bagi orang yang mendapatkan musibah, tapi juga ujian bagi orang yang tidak mendapatkan musibah. Artinya sama-sama diuji. Orang yang dapat musibah diuji, sabar tak dia dengan musibah itu? Orang yang tidak dapat musibah diuji, peduli tidak dia dengan orang yang dapat musibah? Berarti sama-sama diuji. Dan ancamannya sama-sama berat. Kalau tidak peduli, bisa masuk dalam kategori pendusta agama. Ya kan? Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Kita lihatlah mereka yang terdampak bencana hari ini, Bapak Ibu, seperti di Aceh, Tamiang, kemudian ada juga di Pidi, Pak. Untuk makan saja susah, Pak. Untuk makan. Mengajau jauh Ustaz di Batu Busuk tu saya Ustaz aja. Namuh barabui urang ketika nasi kotibo. Berarti kan berbicara tentang makan. Ya kan? Apakah kemudian kita merasa lepas dari tanggung jawab ketika ada musibah, hanya seolah-olah itu ujian bagi yang mendapatkan musibah? Bagaimana dengan yang tidak mendapatkan musibah? Juga ujian, Pak. Ada tidak kepedulian? Apakah dia tidur malam itu dalam keadaan perut kenyang, sementara saudaranya tidur dalam keadaan perut lapar, Pak? Sampai ada kalimat yang disampaikan teman, Pak. Ya kan? Ada orang ustaz dapat musibah yang kadi makan besok masih ada. Sebabnya bagaji. Ya, Pak. Ini dapat musibah tapi masih nampak dan kadi makan, Pak. Tapi ada orang dapat musibah bahkan nampak, Pak. Biasa pergi ke sawah. Sawah segini, Pak, lah jadi lapangan. Sawah lah jadi lapangan, Pak.
la tempe dikasih di tanah apa nang kejangkul apa nang dicangkul. Ada orang dapat musibah Bapak Ibu, tidak ada masalah deh. Yang rumah memang rusak apa, tapi untuk kehidupan ke depan masih aman, Pak. Saudara kita, apa yang aman? Sawah ladang sama 2 meter kasih dia teh. Sama dengan di komplek kita itu, Pak. Para ubi itu kan 2 meter, Pak. Kasih itu dia teh. Apa caranya kepada namanya? Kira-kira kan begitu, Bapak Ibu. Kondisi hari ini. Maka mudah-mudahan ini mampu memotivasi kita, Bapak Ibu. Kalau enggak nanti Kiai Haji Ahmad Dahlan yang membuat jamaah itu merasa bosan kan diulang-ulangnya surat Al-Maun tuh. Diulang. Akhirnya jamaah Al-Maun ke Al-Maun saja mak Kiai. Pindahlah suratnya oleh Ba'alok ka pindah, manggari sendak aja. Bagaimana saya akan pindah dari surat Al-Maun ini? Orang kelaparan, Bapak Ibu masih mengaji juga. Turi orang nan lapar tu lagi ya. Baru kita pindah surat. Ya. Bagaimana kita pindah surat? Anak-anak yatim di sekitar kita saja, dah Bapak Ibu tanggung. Maka pindah surat Al-Maun boh, jadi surat kayak Jamaah Dahlan. Kerjakan itu dulu, baru kita pindah surat. Iku pindah surat ke suratnya. Awak mengaji kan banyak model itu Pak. Gilo kepindah. Nah, yang kepatang selalu takaran itu. Kira-kira begitu Pak. Kalau kajian dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Surat Al-Maun berkali-kali. Kok Al-Maun ke Al-Maun jo? Yo bang, buka pindah surat. Ibu apa alun menggari? Kira-kira model itu Pak. Ini katanya dengan apa? Pendusta agama. Makanya peluang besar Bapak Ibu. Salah satu yang membuat kita semangat beribadah itu kan tidak kita nafikan Bapak Ibu pahala. Tidak kita nafikan itu Bu. Ada yang disebut derajat, ada yang disebut keutamaan, ada yang disebut hasanat Pak, pahala. Ya. Maka ada dalam hadis Nabi Bapak Ibu, wali an amshi ma'a akhi li fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidal Madinah syahron. Bahwasanya aku berjalan bersama saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid Nabi ini 1 bulan. Ibu tanya ke Ibu, iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan pahalanya barabu. Habis buku Ibu tuh menulisnya oleh tetong loh. Besar pahalanya. 1 kali saja sholat berjamaah di Masjid Nabawi sama dengan berapa kali sholat di masjid yang lain? Hah. Kalau i'tikaf Pak, 5 kali sehari itulah jaleh berjamaah. 1 bulan beriktikaf berapa pahalanya? Ternyata masih ada amalan yang lebih dicintai Nabi daripadanya. Apa itu? Memenuhi kebutuhan saudara kita Pak. Itu lebih dicintai Nabi daripada beriktikaf 1 bulan di masjid Nabi. Kan ada peluang Pak. Nyo ada kawan di Batu Busuk Pak. Tadanga rumah lanyui. Nyo cari sampai ke Batu Busuk Pak. Bandak katabi ai mato Pak. Ya, Senin ke sekolah sepatu anak ndak ada, buku anak ndak ada, anyui sudah Pak. Tas ndak ada Pak. Apa ndak tersentuh Pak? Awak lama besok anak sekolah tas baru kan itu kan. Ini apa Pak? Itu kan peluang tuh Bapak Ibu. Mendapatkan amalan yang lebih dicintai Nabi daripada beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan Pak. Anan kurang anak Pak, sepatu. Awak beli sepatu. Ayang kurang buku, awak beli buku. Ayang kurang. Tidak main-main itu Bapak Ibu. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemarin ada bahasa dari orang yang terdampak banjir bandang. Awak Pak Ismet bukannya ndak bersyukur dapat mie. Ala bisa lo buka kade ya, untuk mengalih mie gua Pak. Mie gua lah banyak tibo. Awak bukannya ndak bersyukur Pak Ismet dapat minyak mani gua ya lah banyak. Minyak mani, gula.
mie, ya kan itu banyak bantuan tuh Bu. Cuman Pak Ismet, baju anak gua, kurang ke sekolah baju anak tabalisa lo lepas. Udah ndak lo kerajo, memberasihin rumah lah sebulan ndak juga bersih. Itu peluang Bapak Ibu, tangkap peluang itu. Kita tidak menafikan ingin mendapatkan keutamaan yang besar. Kita tidak menafikan ingin mendapatkan pahala yang besar dari ibadah-ibadah kita, Pak. Peluangnya ada. Bahwa seseorang berjalan dalam rangka memenuhi kebutuhan saudaranya, itu lebih dicintai Nabi daripada beriktikaf di masjid Nabi 1 bulan. Nah, ini tangkap. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik, innal insana khuliqa haluan. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Kecuali orang beriman, dia mampu mengatur sifat dasar yang Allah berikan itu. Kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Termasuk, jadi kalau umpamanya dia berada di atas syukur, itu namanya kan sombong. Kalau berada di bawah sabar, boleh jadi namanya adalah berputus asa, ya kan? Berburuk sangka. Dan tidak sekali Bapak Ibu kita motivasi diri kita, termasuk saya sendiri, jadilah pribadi yang aktif, jangan menjadi pribadi yang pasif. Kalau pasif itu kan menunggu orang Pak, magi tahu kawaknya perlu kan itu. Tidak setiap orang mau mengadu Pak. Tapi kalau aktif berarti kita yang mencari peluang-peluang kebaikan itu. Ya. Sampai ya, kalau kita lihat peluang-peluang, mampu membaca peluang itu kan dalam keadaan-keadaan seperti itu luar biasa. Ada bahkan yang tidak dikenal sudah sampai saja dia di komplek. Alanya pakai lo cangku, alanya elo lo tanah di teras orang tuh. Dari mana Pak? Ambo dari situ Pak. Tiba Pak. Ya ambo ingin loh Pak, berbagi kan itu. Jawab biarlah kami mencakup, ndak ambo satu loh. Kan itu membaca peluang, Nah, jadi baik Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ya. Mudah-mudahan sekali lagi zona aman itu milik Allah, zona nyaman ada di kita. Maka hiasilah hidup kita dengan syukur dan sabar agar zona nyaman selalu menghiasi kehidupan kita. Tapi memang di surat ini Bapak Ibu saya minta waktu sedikit. Sudah jam 6 lewat ya. Di sini dijelaskan agar zona nyaman itu bisa kita dapatkan, maka perlu dibantu. Ya. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Zona nyaman itu akan bisa didapatkan oleh orang yang sholat dan sholatnya berkualitas. Karena makna daimun itu berkualitas itu. Dari sisi waktu berjamaahnya di masjidnya. Daimun. Sama begini Bapak Ibu. Ada orang Pak makannya banyak tapi badannya latih-latih saja. Padahal makannya banyak, cuman tidak bergizi. Kalau makanan bergizi Pak, pasti akan berpengaruh ke badan. Badan sehat, semangat muncul, penyakit jauh. Kenapa? Makanannya bergizi. Pasti ada pengaruh makanan bergizi terhadap diri kita Pak. Olahraga berkualitas, pengaruh enggak terhadap diri? Pasti Bu. Badan sehat, ya Pak. Wak kue, semangat muncul. Kok indak gilo kemanguok tiuk sebentar tapi itu bukan tidak sehat tuh Ustaz. Tadi malam begadang. Oh iya begadang. Kata tidak sehatnya tuh begadang. Menguok kemanguok saja. Ya. Ada lo jamaah Ustaz ceramah menguok kok babunyi Pak. Tiuk sebentar. Oh. Ya. Padahal kalau menguap itu kan harus ditutup, bukan di sini Pak. Ibu merasa di situ. Ada di satu tempat, ya kan? Ndak jamaah tuh mungkin ndak sadar Pak. Ini yo mangantuk, tapi kuok menggado Ustaz ceramah. Ya karena buat tiok sebentar, ya kan? Jadi kalau olahraga berkualitas pasti berpengaruh terhadap badan. Begitupun dengan sholat. Kalau sholat berkualitas pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan. Pasti Pak. Inna sholata
tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Termasuk di surat Al-Ma'arij ada jaminan orang yang salatnya berkualitas, dia akan mampu menjalani hidupnya tidak berkeluh kesah. Semoga kita mampu menjaga solat-solat kita dalam kualitas terbaik. Termasuk salah satunya lagi adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan bagi orang miskin yang tidak meminta. Ternyata keluh kesah itu bisa kita atur dengan mengeluarkan sebagian rezeki kita di jalan Allah. Artinya apa? Zona aman kita bikin nyaman dengan banyak bersodokoh dan berinfak. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.